Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita kembali bertemu dalam renungan satu hati, sapaan Tuhan tiap pagi. Sebelumnya, marilah kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang kekal, mulia, dan penuh kasih sayang. Bapa yang kami muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena kemurahan-Mu di sepanjang malam. Tuhan telah memberkati dan melindungi kami. Kami berterima kasih buat kesehatan, kekuatan, dan segala berkat yang Tuhan telah sediakan bagi kami. Terima kasih untuk hari yang baru ini. Kami percaya rahmat-Mu selalu baru bagi kami. Pada saat ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap kami dan berbicaralah. Kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat renungan kita pada pagi hari ini diambil dari Matius 7 ayat 12-13 yang akan dibacakan oleh adik kita Christopher Bayu, Jemaat Praremaja GKJ Condong Catur. Silakan di itu. Bacaan firman Tuhan pagi hari ini diambil dari Matius 7 ayat 12-13 yang demikian. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang susah itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Deito atas pembacaan firman-Nya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, subtema renungan pada pagi hari ini adalah Mbah Mugi. Ini merupakan sebuah cerita dari daerah Salatiga. Mbah Mugi adalah seorang penjual tumpang koyor di kawasan Karangalit, Salatiga, Jawa Tengah. Tumpang koyor sendiri adalah makanan khas Salatiga. Sedangkan ia sendiri juga adalah sosok yang khas atau unik. Mbah Mugi begitu terkenal bukan hanya karena masakannya yang enak, namun lebih-lebih karena harganya yang murah. Uang 10.000 bahkan 5.000 rupiah sudah cukup untuk sarapan tumpang koyor makanan khas Salatiga itu. Padahal untuk membuatnya tidak hanya membutuhkan kulit sapi, namun juga cabai dan berbagai rempah-rempah yang diracik secara tepat. Berbalikan dengan sembayan banyak pedagang lainnya, Mbah Mugi berpikir, kalau bisa saya jual murah dan para pembeli senang, untuk apa saya jual mahal? Dengan suasana hati pembeli yang gembira, kasih pun tanpa terasa mengalir kemana-mana. Pembeli senang, ia pun bahagia. Apa yang orang lain harapkan itulah yang ia bantu mewujudkannya. Ya, ia menghidupi kasih dalam pekerjaannya. Meski akibatnya labanya yang didapat hanya uang recehan. Di sisi lain, majelis gereja mengingatnya karena selalu mengumpulkan uang receh itu dalam sebuah plastik yang cukup besar. Ternyata ia tiap hari mengumpulkan laba berjualannya untuk persembahan perpuluhannya dengan tertib dan rajin. Ia tidak hanya mengasihi sesama, namun juga mengasihi Tuhan. Mbah Mugi sudah lama berpulang, namun kehidupannya telah menjadi warisan bagi banyak orang. Di sini kita bisa melihat bahwa semua orang berharap mendapatkan perlakuan yang baik dari orang lain. Dihargai, dihormati, didengar, diperhatikan, dan sebagainya. Firman Tuhan menyatakan bahwa segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang lain berbuat kepadamu, perbuatlah juga kepada mereka. Dengan kata lain,
Bila kita ingin dihargai orang lain, belajarlah menghargai orang lain. Bila kita ingin diperhatikan, belajarlah untuk memperhatikan. Bila kita ingin mendapatkan perlakuan yang ramah dari orang lain, belajarlah berlaku ramah terhadap mereka. Untuk mengetahui apakah perlakuan kita kepada orang lain adalah sepatutnya, kita dapat menanyakan kepada diri kita sendiri. Apakah kita akan senang seandainya orang lain memperlakukan kita seperti yang kita lakukan itu? Kita pasti senang dengan perlakuan Kristus kepada kita. Karena itu, kita harus memperlakukan orang lain sebagaimana Kristus memperlakukan kita. Kasih itu sederhana, kasih dinyatakan dalam hidup sehari-hari. Amin. Marilah renungan kita pagi hari ini kita tutup dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pertolongan-Mu, atas penyertaan-Mu, dan firman-Mu yang sudah kami dengar. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami mau selalu belajar dan belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang membuahkan hidup kami. Kami percaya sebesar apapun penderitaan kami, Tuhan tidak akan membiarkan kami hancur dan binasa. Karena kami yakin Tuhan punya kuasa untuk melakukan apapun seperti yang Tuhan janjikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua.